Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan perlindungannya. Kita bisa hadir di sekolah ini sesuai dengan program yang kita laksanakan. Nah, di sini saya akan memaparkan maklumat pelayanan sekolah SD Negeri 173 124 Kuting Siarangarang. Berdasarkan profil yang kita lihat di layar, bahwa kita ini adalah terletak di misalnya sekolah kita yang bebas dari sampah, lingkungan kita tidak jauh dari kebisingan, misalnya dari kendaraan bermotor. Kemudian kalau kita lihat dari berdasarkan layar ini, berdiri tahun 1950, sekolah ini berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat sekitar dengan menanamkan nilai-nilai karakter, disiplin, dan semangat belajar kepada peserta didik. Berdasarkan standar pelayanan sekolah, bahwa maklumat pelayanan terdiri daripada standar ini. Ada standar pembelajaran, kegiatan ada 5. Yang pertama, sesuai melaksanakan kurikulum Merdeka dan kalender pendidikan. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal, kemudian memperoleh layanan pembelajaran yang adil dan tanpa diskriminasi kepada peserta didik. Kemudian sekolah menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Penilaian hasil belajar dilakukan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan. Sesuai misi dan visi sekolah kita, Bapak Ibu Guru sudah ada. Ini sama dengan program Bupati Tapanuli Utara, bahwa visi dan misi kita tidak jauh berbeda kepada program yang disampaikan oleh Bapak Bupati Tapanuli Utara. Kemudian jenis pelayanan, bahwa kita sekarang ini penerimaan peserta didik baru atau PPDB sedang berlangsung. Ini sudah kita utus 2 ibu guru kita untuk menangani PPDB ini. Kemudian ini ada 5 poin lagi yang berikut. Sesuai pelayanan sudah ada di sini. Kemudian jam pelayanan sudah tertera. Kita laksanakan Senin sampai Jumat, dimulai dari pukul 7.30 sampai 13.20. Tentu kita sudah diizinkan pemerintah bahwa Sabtu dan Minggu adalah hari libur nasional atau tutup. Kemudian pengelolaan pendidikan. Seluruh kegiatan pengelolaan yang kita laksanakan berdasarkan prinsip yang efisiensi, efektivitas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran guna mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter, cerdas, kreatif, dan berprestasi. Kita dalam pembelajaran tahun 2025-2026 kita melaksanakan itu, bahwa jumlah siswa kita laki-laki 24 orang, perempuan 29 orang, jumlah keseluruhan adalah 53 orang. Jumlah guru kelas 5 orang, jumlah guru agama 1 orang, jumlah guru PJOK 1 orang. Inilah tenaga pendidikan yang ada di SD kita. Nah, pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS
dengan pagu dana BOS yang kita terima tahun 2026 sebesar 47.500.000. Nah, kemudian kemana saja itu dana BOS yang kita gunakan? Itu adalah untuk mendukung kegiatan sekolah antara lain melaksanakan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kemudian yang berikut pengadaan alat-alat tulis kantor dan bahan habis pakai. Yang berikut adalah pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian yang berikut pengembangan perpustakaan sekolah, asesmen dan evaluasi pembelajaran. Kemudian yang berikut pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang terakhir pembayaran layanan pendukung operasional sekolah, kegiatan administrasi dan manajemen sekolah termasuk gaji guru honor. Melalui pengelolaan dana BOS yang kita laksanakan dengan baik, ISD Goten Siaran berupaya meningkatkan mutu pendidikan, memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta didik. Nah, sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini terdiri daripada ada 3 guru ruang kelas, ada 6 lokal, alat-alat pembelajaran, kemudian peralatan olahraga dan kesenian yang kita berdayakan dari dana BOS. Kemudian prasarana sekolah, bangunan sekolah termasuk pengecetan, sanitasi dan kebersihan halaman lingkungan sekolah. Implementasi digitalisasi sekolah dan pembelajaran yang kita lihat seperti yang kita lihat di sini adalah layar papan interaktif atau IP yang di sini. Ini juga alat untuk yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu supaya berjalannya program yang ada di sekolah kita. Pengembangan sekolah, bahwa SD Goting Siaran senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan pengembangan sekolah secara berkelanjutan guna meningkatkan mutu pendidikan, kualitas layanan dan prestasi didik. Tentu ini bukan hanya slogan aja kepada Bapak dan Ibu guru. Marilah kita sama-sama memberikan hati untuk membangun sekolah yang kita inginkan sesuai program yang disampaikan oleh pemerintah kita. Nah, program apa saja yang kita harus budayakan dalam sekolah kita? Ini adalah program Seita Payas. Artinya siswa kita belajar bahwa kita sudah menyediakan tong sampah sesuai kemampuan yang ada di sekolah kita. Kemudian tujuan utama yang harus kita majukan daripada peserta didik kita adalah bagaimana meningkatkan karakter siswa, bahwa Bapak dan Ibu guru ini harus kita budayakan adalah manusia yang berkarakter, agar nantinya mereka siap dan terbiasa nanti di dalam lingkungan rumah mereka, di lingkungan sekolah, bahwa kebersihan itu tidak terlepas dari kehidupan kita. Program yang berikut adalah program Tapa Maju. Ini Tapa Maju itu termasuk Marekong, Majaham atau Martosa. Ada 3 itu yang harus kita jalankan Bapak Ibu guru. Bagaimana inisiatif kita untuk mengajak peserta didik kita, bagaimana supaya mereka rajin membaca atau suka
kita harus membuat strategi yang lebih membuat anak kita menjadi semangat mereka belajar. Kemudian kita ajak mereka bisa belajar sambil bermain. Ini maraton. Maraton ini bisa juga kita buat alat-alat peraga yang sederhana. Bagaimana supaya peserta didik kita itu menarik. Ini kita harapan kita kepada Bapak Ibu guru, bahwa Bapak Ibu guru lah yang mengetahui bagaimana yang baiknya untuk mengajak peserta didik itu secara kreatif. Kita buat alat-alat yang sederhana. Karena kita menyediakan juga di situ ada kertas-kertas, bisa kita laksanakan misalnya kertas berwarna, kita akan menyediakan itu berdasarkan hasil daripada anggaran dari dana BOS. Kemudian membangun literasi, bahwa literasi itu kita sudah dibuat programnya. Hari Selasa literasi, hari Rabu numerasi, kemudian hari Kamis berbudaya, yang hari Jumat program KPIA. Jadi kita harus mengajak peserta didik ini bagaimana dia supaya keberaniannya misalnya berbicara ini yang terutama, bahwa kemauan peserta didik itu kita harus mengajaknya, bukan harus selalu benar. Yang penting bagaimana peserta didik itu kita sampaikan kepada Bapak Ibu supaya kemauan berbicara mereka itu harus benar-benar kita berikan perhatian kepada peserta didik. Nah, prestasi apa saja yang pernah kita dapati daripada sekolah kita ini? Yang ini tahun 2025 juara 2 Marsuri Turian. Yang berikut tahun 2019 juara 2 Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Kecamatan. Tahun 2010 juara harapan sepak bola mini. Kemudian antara Tarutung si Poholon si atas berita. Nah, penerima permasalahan atau bagaimana solusinya yang kita harus laksanakan. Permasalahan bidang pembelajaran, bahwa kemampuan literasi dan numerasi ini masih perlu kita tingkatkan Bapak Ibu. Kemudian bidang digitalisasi, keterampilan teknologi informasi sebagai guru dan siswa masih perlu ditingkatkan juga. Masih terdapat peserta didik yang perlu ditingkatkan kedisiplinan dan tanggung jawabnya. Solusi-solusi yang kita akan budayakan di sekolah kita ini, misalnya bidang pembelajaran melaksanakan gerakan literasi sekolah secara rutin. Misalnya kita sebelum masuk sekolah, masuk ruangan, kita adakan 15 menit. Misalnya membaca, menulis. Nah, kita gunakan itu sebelum kita masuk ke ruangan kelas. Kemudian bidang digitalisasi ini sesuai papan interaktif yang ada di sini. Ini bukan untuk disimpan, bisa Bapak Ibu guru mengoperasikannya. Ini sudah diberikan oleh pemerintah untuk kita. Jadi kitalah yang harus memberi hati kita supaya ini kita gunakan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Bidang karakter dan disiplin siswa, melaksanakan pembiasaan budaya positif setiap hari. Untuk itu sedikit banyaknya pemaparan yang kami sampaikan, saya percayakan kepada Bapak Ibu guru, bahwa Bapak Ibu guru adalah tonggak daripada pendidikan yang ada di SD Goting Siarangarang
Untuk itu harapan saya sebagai pimpinan di sekolah ini bahwa berikan ibu hati dan sesuai dengan, karena disinilah lahan kita. Jadi tentu Bapak Ibu guru, kalau ada misalnya kekurangan kita, marilah kita saling kerjasama yang baik. Kemudian kalau ada kekurangan-kekurangan, mari kita saling introspeksi diri. Demikian pemaparan ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati.